Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memasuki Dirgahayu ke-79. Yang kedua, khusus untuk warga Sumbawa Barat, juga momentum yang sangat bahagia karena dalam jangka waktu yang singkat, kurang lebih 2-3 bulan ke depan, di November tahun 2024, insya Allah juga akan memasuki hari jadinya yang ke-21. Ya, boleh tepuk tangan. Nah, sekarang apa tuntunan dalam Al-Quran yang menjadikan satu daerah itu, bahkan satu negara bisa makmur, rakyatnya sejahtera, hidupnya sukses dan berkah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata itu tidak cukup dengan amin dan tepuk tangan. Itu kita perlu keluarkan tuntunannya, kita keluarkan ayatnya, karena amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar pun, negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan pesan undang-undang pun kita menjaga agama di pasal 29 ayat 2, negara menjaga kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita sekarang buat pengajian akbar di Masjid Agung Darussalam ini dalam rangka Dirgahayu kemerdekaan dan menjelang Milad Sumbawa Barat, maka salah satu bagian dari ibadah kita sebagai syukur Dirgahayu itu adalah kembali belajar tuntunan agama dalam Al-Quran, bagaimana mengisi kemerdekaan dan milad untuk Sumbawa Barat yang kita cintai ini. Kita mulai yang pertama, karena Pak Bupati tadi sudah menyampaikan saya ini agak serius, maka kita mulai dengan yang serius dulu ya. Siap? Baik. 1. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 126. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Kita belajar doanya dulu. Saya ulangi, Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Ini ijazah doanya dari Nabi Ibrahim. Beliau meminta kepada Allah supaya menjadikan satu negeri, satu daerah, satu tempat itu makmur, berkah dan bahagia seluruh penduduknya. Ibu kenal Nabi Ibrahim, Bu? Nah, kenal di mana? Saya Pak Bupati ini sudah keliling mengisi ceramah di beberapa tempat. Mohon izin Pak Ibu, cuma di Sumbawa Barat yang kenal Nabi Ibrahim. Tapi Ibu agak lumayan lah. Saya di Pekanbaru beberapa waktu lalu ada yang kenal Firaun. Saya tanya, kenal Firaun? Kenal. Langsung saya mau pulang dulu. Nabi Ibrahim, kakek buyut Nabi, kurang lebih 30 generasi ke atas. Kalau kita hitung-hitung, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Mu'ah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Man bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizam bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqawwam bin Namur bin Tanif bin Ya'ud bin Yasud bin Nabit bin Ismail alis Ibrahim. Itu kau ulangi itu. 30 generasi. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, 30 generasi, satu generasinya bisa ribuan tahun. Bisa ribuan tahun. 30 generasi sebelum Nabi Muhammad itu lahir, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam ditugaskan oleh Allah meninggikan
Zaman Nabi Nuh ada banjir besar, bangunan Ka'bah hancur kena bagian banjir air bah itu. Sisa pondasinya. Pondasi dalam bahasa Arab disebut qawaid. Meninggikan itu bahasa Arabnya rafa' yarfa'u yarfa'. Maka di Al-Baqarah ayat 127, zaman Nabi Nuh selesai, ada periode sekitar 5 generasi ke Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Allah, Ibrahim tinggikan kembali pondasi Ka'bah itu sehingga menjadi bangunan utuh lagi. Maka Allah firmankan, diabadikan di Al-Quran, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Dan ingat, pelajari, pahami, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan meninggikan. Jadi bukan membangun. Ya, yang bangun Ka'bah siapa? Yang bangun Ka'bah siapa? Nah, ada kitab namanya santri ini, dan ada kitab Akhbar Makkah kalangan Az-Zirqli, 2 jilid, sampulnya merah. Di jilid pertama halaman 9, ya, paling kanan itu di kitabnya, itu ada pendapat Ka'bah itu sudah jadi sebelum Nabi Adam turun. Di antara dalilnya Al-Imran ayat 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Jadi bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk pusat ibadah manusia. Lallati bi Makkah mubarakah. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Zaman Nabi Nuh bangunannya tersapu banjir, tinggal pondasi. Zaman Nabi Ibrahim diperintahkan tinggikan lagi pondasi sehingga menjadi bangunan utuh kembali. Maka setelah jadi, Nabi Ibrahim siap membangun, melangkahkan kaki, pijakannya disebut dengan maqam. Sampai sekarang daerah itu dinamakan dengan maqam Ibrahim. Ada bagiannya. Insya Allah yang belum haji, belum umrah bisa disegerakan berangkat, ya. Tidak cukup dengan amin, nabung tuh, ya. Nanti begitu mau ke Ka'bah, setelah akan memulai lewat Hajar Aswad, tawaf, ada maqam Ibrahim. Begitu akan memulai, dari samping kanan anaknya yang belum balik, Ismail alaihissalam datang, membawa batu, menyampaikan kepada ayahnya. Kalau bahasa kita, ayah saya ingin bantu. Dalam bahasa Arab, batu disebut dengan hajar. Kalau disusun jadi satu bagian disebut hijab. Kalau jadi ruangan disebut hujrah. Maka batu yang disusun Nabi Ismail di area Ka'bah yang sekarang kita lihat itu sekarang disebut dengan hijab Ismail. Dulunya nyambung satu area Ka'bah, cuma di zaman Nabi nanti ada bencana, kemudian dibangun kembali. Area itu sengaja dibuat terbuka supaya yang ingin masuk Ka'bah tapi tidak ada kesempatan bisa sholat di area itu. Secara singkat, setelah Ka'bahnya jadi, dibangun dengan baik, maka beliau dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah. Di antara doanya 4 permintaan doa, salah satunya doa tentang kemakmuran negeri. Ayat 126 kemakmuran negeri, ayat 127 kebaikan keturunan, ayat 128 menunjukkan kepatuhan, ayat 129 meminta khusus kelahiran Nabi Muhammad SAW di dekat area Ka'bah. Karena kita sedang dirgahayu dan menjelang milad Sumbawa Barat, maka kita hanya akan bahas ayat 126 saja. Ini kita belum mulai, ini baru mukadimah. Yuk kita baca doanya. Wa idh qala Ibrahim. Sebentar. Dan idh itu ingat, pahami, pelajari. Saya ulang ya. Ingat, pahami, pelajari.
Mengingat itu, kalau sudah pernah tahu, lupa, ingat. Tapi kalau belum tahu, tak mungkin ingat. Maka Allah gunakan kata id yang pertama untuk memberikan pesan. Kalau belum tahu, pelajari ini. Ada doa yang pernah dimohonkan seorang Nabi Khalilullah, kekasih Allah, yang dengan doa itu terkabul sampai melewati zamannya, sampai sekarang. Bisa kasih rahasia ya Bu ya, di antara kita aja. Di sebelum doa ini tempatnya gersang, sulit menemukan sumber air. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Tumbuhan tidak tumbuh, batunya gersang, sumber air sulit didapatkan. Begitu didoakan oleh Nabi Ibrahim dengan doa ini, tiba-tiba ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, yang tidak ada pohon pisang sampai sekarang pisang ada. Tidak ada pohon semangka, sekarang ada buah semangka. Bapak yang pernah haji, pernah umrah ke Mekah, ada semangka nggak? Ada pisang nggak? Ada kelapa nggak? Ada rambutan nggak? Oh, berarti belum pernah ke Mekah, nggak ada rambutan. Yang tidak ada jadi ada. Nah, yang ingin tahu, yang belum tahu doanya, yuk cari tahu. Setelah tahu, yang kedua, pahami. Pahami apa maksud doanya, bagaimana mengamalkan doanya. Tahu doanya, pahami doanya, amalkan isi doanya. Kalau lupa, ingat-ingat, hadirkan kembali dalam kehidupan kita. Maka sekarang setelah tahu makna itu, kita masuk ke dalam doanya. Wa idh qala Ibrahim. Satu. Ini boleh dipotong sampai sini. Kalau mau tafa'ul, boleh dibuka dengan Ibrahim. Rabbi ij'al hadha. Boleh ikut. Rabbi ij'al hadha baladan aminah. Rabbi ij'al hadha baladan aminah. Pak Bupati kalau mau dikhususkan ke Sumbawa Barat, boleh baladannya diganti Sumbawa Barat. Rabbi ij'al Sumbawa Barat baladan aminah. Oke? Rabbi ij'al hadha baladan aminah warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Cukup sampai sini dulu, nanti ujungnya baru saya terangkan kemudian. Satu, Rabbi ij'al hadha. Bapak Ibu sekalian, saya agak serius ya di sini. Mengapa kalimat doa seringkali menggunakan kata Rabb? Kenapa di sini tidak disebutkan Allahumma? Nama Allah ada berapa? Kurang lebih kalau mau dihitung dengan nama sifat melengkapnya 99. Tapi yang dipilih dalam doa itu kebanyakan di Al-Quran selalu menggunakan kata Rabb. Doa yang paling populer, Rabbana atina fid dunya. Doa untuk orang tua, Rabbil firli waliwa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw. Kenapa menggunakan kata Rabb? Rahasianya ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Ada perjanjian. Ini kuncinya nih. Ada perjanjian setiap manusia belum terlahir ke dunia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perjanjian ini kita jaga dan kita amalkan, maka Allah berjanji semua apapun yang kita butuhkan dan kita minta akan dikabulkan. Wa idh akhadha
Nah, kalimat perjanjiannya menggunakan kata Rabb, mengambil sifat rububiyah yang berarti memberikan kebutuhan, merawat, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau ada dosa, menyembuhkan kalau sakit, memudahkan kalau sulit. Semua makna itu terkumpul pada satu kata, namanya Rabb. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Perjanjiannya kata Allah, setiap anak Adam yang akan terlahir ke bumi, sejak dalam rahim aku ambil perjanjian. Satu saja, apakah kalian aku menjadikan aku sebagai Rabb? Apakah kalian komitmen menjadikan aku sebagai Tuhan yang akan merawat kalian, mengampuni kalau salah, memaafkan kalau dosa, memberikan kemudahan kalau sulit, menyembuhkan kalau sakit? Maka ketika ditawarkan kalimat itu, kita langsung bersyahadat kepada Allah. Qalu bala syahidna. Ini yang menjadikan kata Nabi, semua orang baru lahir keadaannya suci karena sudah bersyahadat dalam rahimnya. Kullu mauludin yuladu alal. Tapi maaf, tidak semua orang yang sudah tumbuh hidup di muka bumi lahir ingat dengan makna Rabb ini. Padahal sudah ada perjanjian sebelumnya. Kalau kita mau menuhankan Allah, kalau kita beriman kepada Allah, mau beriman dengan baik kepada Allah, menyembah Allah, ibadah kepada Allah dengan baik, otomatis apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadikan setiap permintaan kita menggunakan kata Rabb, seakan-akan kita berkata begini, ya Allah, dulu engkau berjanji kalau engkau mau minta ya hambaku, minta aku berikan. Kalau hambaku sakit ingin sembuh, minta aku sembuhkan. Kalau hambaku susah ingin mudah, minta aku mudahkan. Sekarang aku ingin minta, aku sebut namamu sesuai dengan apa yang kau sebutkan dalam perjanjian itu. Karena Allah dalam perjanjian kata Rabb, maka kita pun seringkali meminta kepada Allah menggunakan kata Rabb. Maka kalau kita ingin meminta Sumbawa Barat berkah, Sumbawa Barat itu makmur, Sumbawa Barat rakyatnya sejahtera, kalimat pertama yang dicontohkan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, munculkan lagi kata Rabb. Seakan-akan kita berkata, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji, sekarang hamba memohon dan engkau pasti menepati janji. Satu ya, Rabbi ja'al hadha baladan. Ini maaf Bupati Ketua DPRD, ternyata yang diminta pertama kali kalau ingin makmur kotanya itu bukan banyak tambangnya, bukan banyak dan luas pantai. Awas, hati-hati. Bukan banyak materinya. Yang pertama diminta diajarkan di Quran, aman kotanya, aman kabupatennya. Sebab kalaupun kota ini, kabupaten ini kaya, tapi tempatnya tidak aman, maka tidak nyaman kita berkehidupan di tempat itu. Di rumah tangga ibu harta banyak, mobil banyak, rumah mewah, tapi tidak ada ketenangan dan keamanan. Enak tidak rumah tangganya? Gampang. Bu, ini bu, saya tanya ibu, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang dan aman? Kan sembilan. Baru saya bilang miskin, kaya dan berkah. Kenapa ketenangan itu penting? Ya sebab kaya pun tidak ada ketenangan, tidak akan nyaman berkehidupan. Itu sebabnya di rumah tangga kenapa sakinah lebih dulu daripada mawaddah.
Mawaddah itu jamak dari kata maddah, kasih sayang yang muncul dari pemberian materi. Jadi kalau bapak ibu di rumah tangganya nyaman, ingin tenang, ingin harmoni, satu tipsnya berbagi cinta dengan materi. Itu namanya mawaddah. Bapak lagi milad, ibu masakin masakan kesukaannya, itu mawaddah. Ibu lagi cemberut, bapak kasih hadiah. Mama kok cemberut? Kasih emas 2 kilo tuh. Itu mawaddah, Pak. Beres itu. Tapi mawaddah di Quran didahului oleh sakinah, karena kalau harta melimpah pun gak ada ketenangan, gak akan nyaman, tidak akan enak. Oleh karena itu, sampai ke level negara pun, kalau sumber daya alamnya banyak, hartanya banyak, hebat materinya, tapi hidupnya tidak tenang dan tidak aman, maka tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan dalam